Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran matematika peminatan. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Sama halnya seperti sebelumnya, kita masih tetap membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Jadi Miss harap kalian perhatikan apa yang akan disampaikan, catat poin pentingnya, dan selamat menyaksikan. Limit fungsi trigonometri. Bentuk limit sin x per x untuk x menuju 0 atau limit tan x per x untuk x menuju 0. Coba perhatikan. Limit sin x per x untuk x menuju 0 sama dengan limit x per sin x untuk x menuju 0 sama dengan 1. Selanjutnya, limit tan x per x untuk x menuju 0 sama dengan limit x per tan x untuk x menuju 0 sama dengan 1. Limit sin ax per bx untuk x menuju 0 sama dengan limit ax per sin bx untuk x menuju 0 sama dengan limit sin ax per sin bx untuk x menuju 0 sama dengan a per b. Coba kalian perhatikan di sini, nak. A per B ini diperoleh dari apapun koefisien dari variabel x-nya, itulah jawabannya, kan, nak? Di sini A, karena A ini adalah koefisien variabel x dan B ini adalah koefisien dari variabel x, maka di sini A per B. Begitu juga dengan ini, A per B. Ini juga A per B. Paham ya? Sedangkan untuk rumus tan-nya sama halnya juga seperti rumus di atas. Limit tan ax per bx untuk x menuju 0 sama dengan limit ax per tan bx untuk x menuju 0 sama dengan limit tan ax per tan bx untuk x menuju 0 sama dengan a per b. Sama juga dengan yang tadi. Apapun koefisien dari variabel x, itulah dia jawabannya. Ya enggak? Dah, selanjutnya ini untuk gabungan dari sin dan tan. Limit sin ax per tan bx untuk x menuju 0 sama dengan limit tan ax per sin bx untuk x menuju 0 sama dengan a per b. Nah, coba kalian perhatikan di sini, nak. Di sini yang digunakan cuma sin dan tan, sedangkan cos tidak ada. Jadi, kalau kalian jumpa soal yang dia berhubungan dengan cos, maka soal itu atau persamaannya itu kalian ganti dengan persamaan lain yang senilai, yang dia senilai, ya, nak. Nah, kalian ganti dia, tapi yang kalian ganti itu tidak boleh lagi mengandung unsur cos. Paham ya? Jadi, penting kalian ingat kembali soal-soal atau rumus-rumus yang ada di kelas 2. Di situ banyak, kalian lihat aja di buku kalian, nah. Bagaimana cara merubah cos? Ada bentuk-bentuk lainnya. Kalian perhatikan saja. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh. Contoh. Nah, coba kalian lihat di sini, nak. Di sini ada 3 contoh sederhana yang Miss gunakan, dan inilah yang akan kita pelajari. Untuk selebihnya nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita mulai dulu dari contoh sederhana. Paham ya? Oke, kita mulai. Tentukan nilai dari A. Limit sin 4x per x untuk x menuju 0. B. Limit 2 sin x kali cos x per x untuk x menuju 0. C. Limit sin kuadrat min 11x per tan 9x dikuadratkan untuk x menuju 0. Jawab. Kita mulai dari A. Limit sin 4x per x untuk x menuju 0. Coba lihat ini, nak. Ini bisa kita gunakan rumus yang tadi, yang Miss bilang tadi, yang dia apapun koefisien variabel x-nya, itulah yang bisa kita gunakan untuk mencari hasil yang bagian itu. Sama kan? Bisa kan kita gunakan? Ya, coba lihat di sini, nak. Koefisien dari variabel x ini adalah 4. Koefisien dari variabel x ini adalah 1. Berarti 4 per 1. Ya kan? 4 per 1 sama dengan 4.
Udah, cukup sekian. Dapatlah dia jawaban A. Sederhana kali kan? Ya. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang B. Yang B ini limit 2 sin X kali cos X per X untuk X menuju 0. Untuk soal ini dia naik tingkat dikit. Coba kalian lihat ini. Di sini persamaan ini ada dia mengandung unsur cos. Tadi Miss bilang kalau ada dia cos, gunakan persamaan bentuk lain yang senilai agar cos ini hilang, ya kan? Nah, udah, kalau kalian ingat ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mengganti 2 sin X cos X ini. Kalian lihat lagi buku catatan kalian kelas 2, nak. Bagian sudut rangkap. Di situ ada di mana sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Itulah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang B ini. Nanti jawabannya seperti ini. Limit sin 2X per X untuk X menuju 0. Yang ini tetap dari sini, dan ini kita rubah menjadi sin 2X sudut rangkap. Paham ya? Cara rubahnya udah bisa kan? Oke. Nah, untuk tahapan selanjutnya caranya sama juga seperti yang soal A. Koefisien dari variabel X adalah 2. Koefisien variabel X yang ini adalah 1. Berarti 2 per 1. Ini dia, sama dengan 2. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ke C. Limit sin kuadrat min 11x per tangen 9x dikuadratkan untuk x menuju 0. Nah, kalau kalian lihat ini, nak, ada di sini tanda kuadrat. Udah, kalian jangan sentuh dulu. Tanda kuadrat ini udah kita jabarkan aja. Kalau kita jabarkan dia bentuknya menjadi seperti ini. Ya enggak? Sama kan? Nah, dia menjadi limit sin min 11x kali sin min 11x per tan 9x kali tan 9x untuk x menuju 0. Sama kan? Ya, kita cukup menjabarkannya saja. Setelah kita jabarkan, lihat, ini sin, tan, dan tan. Berarti bisa kita selesaikan. Udah? Tahapan selanjutnya seperti ini. Kita kelompokkanlah dia. Yang ini kita kelompokkan menjadi ini, sedangkan yang ini kita kelompokkan menjadi seperti ini. Limit sin min 11x per tan 9x untuk x menuju 0 kali limit sin min 11x per tan 9x untuk x menuju 0. Bisa kan? Kita kelompokkan seperti ini? Bisa. Nah, tahapan selanjutnya ini kita selesaikan dengan rumus terakhir pada slide yang sebelumnya, ya kan? Dimana kita tinggal ambil koefisien dari variabel x ini aja. Ambil koefisien dari variabel x ini berarti min 11. Ambil juga koefisien dari variabel ini berarti 9. Min 11 per 9 dikali, begitu juga dengan ini, min 11 per 9 sama dengan ini dia, min 11 per 9 kali min 11 per 9 sama dengan 121 per 81. Udah, cukup sekian. Gampang kan? Iya, karena soalnya masih soal sederhana. Untuk lebih jelas, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Miss tahu contoh-contoh yang Miss sampaikan ini masih contoh-contoh sederhana. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bahas pada pertemuan keempat. Di situ kita akan bahas contoh-contoh yang tingkatannya di atas soal-soal yang tadi. Oke nak? Jadi jangan berkecil hati dulu. Jadi tetap belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat pagi.